Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Mukminin mukminat rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung mendapatkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Hanya orang-orang yang menjaga sholat subuh berjamaah seperti inilah orang-orang yang berhak mendapatkan kemuliaan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkannya, dan kalau barokah didapatkan maka itulah kunci dari segalanya adalah kehidupan ini. Bapak Ibu rahmati Allah, saudara-saudara yang berbahagia, kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan tema subuh. Bapak Ibu, di dalam Al-Quran Karim ada surat yang nama suratnya surat subuh, yaitu surat Al-Fajr. Al-Fajr artinya subuh. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat itu dengan wal fajr, dengan sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap waktu ini, waktu fajar ini. Dan surat itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan masuklah kau wahai jiwa yang tenang kepada surga. Di dalam ilmu tafsir ada satu ilmu namanya ilmu munasabah. Munasabah itu kesesuaian dan hubungan antara ayat dengan ayat, ayat dengan penutupnya, surat dengan surat, permulaan surat, permulaan ayat, akhir-akhir surat, dan seterusnya. Artinya Quran itu saling terhubung satu sama lain, dia punya jaring satu sama lain, bukan ayat mandiri pisah-pisah. Di antara munasabah adalah apa hubungannya antara pembuka surat dan penutup surat. Itu masuk dalam ilmu besar yang dibahas oleh para ulama tafsir dari dulu hingga hari ini, yang disebut dengan ilmu munasabah. Allah memulai surat tentang fajar ini, tentang subuh ini, dengan sumpah Allah. Sumpah Allah tentang waktu subuh. Dan para ulama tafsir memberikan kita ilmu bahwa Allah tidak mungkin bersumpah dengan hal yang sepele, karena semua sumpah Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang besar, pada hal-hal yang agung yang harus mendapatkan perhatian besar kita. Dari sekian banyak hal yang ada di sekeliling kita yang kita diminta untuk memperhatikan, ini mendapatkan perhatian khusus. Allah bersumpah dengan wal fajr, dan ternyata penutup surat itu adalah masuklah ke dalam surgaku.
Para ulama mengatakan jelas hubungannya, jelas munasabahnya. Wah subhanallah, salat fajar ini menjadi jaminan untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita tentang keistimewaan salat fajar ini. Tapi mari kita lihat satu ayat lagi. Ini ayat ajaib sekali tentang salat subuh, ajaib sekali. Kita sering mendengarkan imam membaca, tapi perlu kita tadabburi sekilas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah liduluki syams ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan wa qur 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa." Ayat ini saya kita dengarkan, tapi mari kita renungi tentang luar biasanya sholat subuh seperti ini. Quran Fajr artinya sholat subuh. Tapi para ulama tafsir mengatakan mengapa Allah menyebutnya bukan sholat fajar tapi Quran Fajar. Bukan sholat fajar, bukan sholat subuh. Fajar artinya subuh. Sholat fajar artinya sholat subuh. Tapi Allah di ayat ini tidak menyebut sholat fajar tapi Quran Fajar. Mengapa? Salah satu jawabannya adalah karena walaupun ini adalah merupakan sholat yang paling pendek rakaatnya, tetapi Nabi sholatnya paling panjang dibanding sholat yang lain. Apa yang membuat sholat menjadi panjang? Quran. Apa yang membuat sholat menjadi panjang? Bacaan Quran. Bacaan Quran imam yang membuat sholat menjadi panjang. Jadi walau dia hanya 2 rakaat dibandingkan yang lain 3, 4, tetapi dia menjadi sholat yang paling panjang. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah, para sahabat mengatakan kami sholat fajar di waktu ghalas. Ghalas itu masih gelap. Ini karena kita punya banyak lampu. Kalau tidak ada rembulan, dia gelap. Di waktu ghalas sampai kami terkadang saking gelapnya tidak tahu siapa yang ada di sebelah kami. Gelap. Sebutkan dalam riwayat itu. Kemudian sholat nanti dimulai. Begitu sholat dimulai, sahabat mengatakan sholat baru selesai ketika sudah mulai terang, di mana kalau kami melemparkan tombak, kami tahu di mana jatuhnya tombak itu. Bisa dipahami ya? Ini ukuran waktu. Zaman itu belum pakai jam. Itu ukuran bisa dibayangkan betapa panjangnya sholat Nabi SAW. Ini saja kita waktunya belum bergeser, masih biasa. Betul? Kalau dimatikan semua lampu belum banyak pergeseran. Jadi luar biasa sholat Nabi SAW. Memang hanya 2 rakaat. Karenanya disebut bahwa sholat fajar Nabi, sholat subuh Nabi itu 1 rakaatnya kurang lebih 60 sampai 100 ayat. 1 rakaat. Ambillah surat-surat yang sedang, ambillah surat sedang umpamanya, lumayan 60 sampai 100 ayat. Kan kalau surat-surat yang pendek, yang ayat yang pendek-pendek, qul huwallahu ahad pendek-pendek, Allahus samad. Ambillah umpamanya yang sedang, karena kalau yang di Al-Baqarah juga ayatnya panjang-panjang, kita tahu 1 ayat panjang. Ambillah yang sedang, bayangkan 100 ayat atau 60 ayat. Itu 1 rakaat Nabi di sholat fajar, sholat subuh. Dan rakaat keduanya semisal itu kurang lebih, karena yang wajar seperti itu. Dan itu merupakan panduan Qur'ani. Rasul SAW penerap Quran, Nabi yang menerapkan Quran.
Nabi yang menerapkan Al-Quran tadi, karena Al-Quran menyebut sholat fajar bukan sholat fajar, tapi Quran fajar. Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana mashhuda. Sesungguhnya Quran fajar itu, sholat fajar itu, sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Semua sholat juga disaksikan malaikat. Tapi kenapa kemudian Quran menyebut dengan bahasa itu? Inilah Quran dengan uslub Qurani, dengan gaya Qurani yang mukjizat, yang harus mendapatkan perhatian kajian kita. Karena ternyata Rasulullah SAW menjelaskan bahwa waktu subuh ini adalah merupakan waktu pergantian pergiliran malaikat. Karena ternyata malaikat itu punya tugas itu, ternyata ada shiftnya, shift siang dan malam. Dan ini waktu pertemuan malaikat berganti. Subhanallah. Dan ketika nanti malaikat naik, maka akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah lebih tahu tanpa harus bertanya kepada malaikat, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kau tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat akan menjawab, "Atainahum yusallun wa taraknahum yusallun." Kami waktu datang mereka sholat, waktu kami pergi mereka sholat. Subhanallah, arti itu luar biasa. Ini waktunya. Karena ada dua. Ini yang mengawali siang dan asar yang mengawali malam. Inna Quran al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Luar biasa. Tercatat nama-nama orang-orang yang sholat fajar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman setelah ayat itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat tahajud harusnya kalau berbicara tentang urutan mana yang duluan, tahajud atau salat subuh, jelas tahajud duluan, harusnya ayat tahajud sebelumnya. Begitu kalau urutan waktu, karena Quran bukan sembarang kitab, wahyu, mukjizat, dan sangat memperhatikan urutan. Urutan itu punya makna, gak acak. Mengapa ini didulukan, mengapa ini diakhirkan, mengapa tiba-tiba di tempat lain dia dimajukan, ini tarik ke belakang. Semua ada maknanya. Dan itu justru istilahlah kemukjizatan penjelasan Quran. Harusnya kalau secara waktu tahajud dulu, penjelasannya baru sholat subuh. Tapi ternyata Quran bicara subuh dulu, baru setelah itu Quran bicara wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Mengapa? Yang begini tidak pernah lewat dari kajian para ulama. Direnungi mengapa terjadi. Harusnya duluan tahajud, urutannya baru sholat subuh. Ya, karena beginilah urutannya. Inilah urutannya. Dalam kehidupan seorang muslim, urutannya begitu. Orang diminta untuk menjaga yang wajib dulu. Jaga dulu yang wajib. Jalani dulu yang baik. Kalau kita mendidik anak, bukan diperintah untuk tahajud dulu, tapi subuhnya berantakan. Bukan diminta untuk sholat duha dulu, tapi duhurnya lewat. Salah, pendidikannya salah. Karena di Islam ada fikih prioritas. Dimulai dari yang wajib, baru yang sunnah. Begitu wajib, masya Allah, kita dorong untuk menjaga yang sunnah. Itulah mengapa Allah dulukan tema sholat subuh, baru kemudian masuk kepada sholat yang sunnah, tahajud. Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang mulia bagimu. Bapak Ibu dirahmati Allah, lihat. Begitu sudah selesai membahas tentang sholat 5 waktu dan spesial diakhiri dengan sholat subuh, khusus pembahasannya. Kemudian ditambah dengan sholat sunnah tahajud, ayat berikutnya ajaib. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasir. Kemudian Nabi Muhammad diminta untuk berdoa, diajari Allah. Sudah, sholat 5 waktu dijaga, subuh diperhatikan, Quran al-fajri, tahajudnya
Nabi Muhammad diminta untuk berdoa, Rabbi, ya Allah Rabbi, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan aku ke tempat keluar yang benar. Ini masalah keluar masuk bukan hal yang sederhana, karena kita tidak tahu apa yang di depan kita. Kita minta petunjuk Allah, ya Allah mana yang benar, keluar masuk di kehidupan ini, dalam semua bidang kehidupan kita ini, kita minta keluar masuk Allah yang bimbing. Dan setelah itu kalau sudah keluar benar, masuk benar, dan seterusnya, kalau sudah benar keluar masuk, semua langkah kita berarti benar. Kalau sudah benar, Allah mengajari doa berikutnya, waj'alni min ladunka sultanan nasira, dan jadikan untukku dari sisimu kekuatan yang menolong. Ya, urutan ayat luar biasa. Minta kekuatan yang menolong. Begitu kekuatan menolong datang, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan Muhammad, ketika telah datang al-haq, jadi al-haqnya datang dulu, kebatilan itu akan hancur, dan pasti kebatilan itu akan hancur. Jadi Bapak Ibu, subhanallah, bicara tentang kemenangan di dalam ayat 3 ayat ini, berbicara tentang 4 ayat ini, bicara tentang masalah kemenangan. Ternyata ada titik tekan yang luar biasa tentang tema subuh, tentang tema Quran al-Fajr. Salah satu dari variabel kemenangan muslimin, sampai berujung ayat pada hancurnya kebatilan. Karena itulah maka sholat subuh menjadi sholat penting. Bagaimana tidak ketika Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa, contohnya adalah hadis beliau, karena ada banyak hadis Nabi pada hari ini, di antaranya hadis beliau, afdhalus sholati 'alal munafiqin salatul fajr wa salatul isya wa salatul fajr. Salat paling berat buat orang munafik. Salat paling berat buat orang munafik. Salat fajar, salat isya dan salat fajar. Salat subuh. Artinya bahwa salat subuh ini adalah menjadi tempat Allah untuk membersihkan saf muslimin dari munafik. Tidak akan hadir di salat subuh di awal waktunya laki-laki di masjid kecuali orang-orang yang dibersihkan Allah dari kemunafikan. Selama di saf muslimin ada kemunafikan, ada banyak orang munafik, itu merepotkan luar biasa. Rasul saja bersikap tentang orang munafik itu repotnya luar biasa. Serba salah. Jelas-jelas bahwa munafik yang membuat kekacauan di Bani Mustalik, di peristiwa Bani Mustalik, Nabi SAW baru saja berjihad di masyarakat suku Bani Mustalik. Jelas-jelas mereka yang berbuat kekacauan di internal muslimin, karena orang munafik berangkat jihad bersama Nabi, jangan salah. Jadi kalau babnya munafik, bahwa munafik zaman dulu, zaman Nabi SAW itu jihad saja bareng Nabi, ikut jihad. Tapi munafik neraka. Mereka membuat kekacauan, dan nanti diabadikan dalam surat Al-Munafiqun. Berbuat kekacauan sampai nyaris terjadi pertumpahan darah antara Muhajirin dan Ansor. Nyaris. Orang-orang Ansor sudah berteriak, ya lal Ansor. Orang Muhajirin sudah teriak, ya Muhajirin. Sudah panggil kelompok masing-masing. Rasul ada di situ. Rasul ada bersama mereka. Karenanya Nabi berkata, Abida'wal jahiliyah wa ana bain adhurikum. Apakah kalian pertahankan slogan-slogan jahiliyah ini sementara aku masih hidup bersama kalian? Jadi Nabi itu Masya Allah menghadapi munafik, ini kerjaan munafik semua. Nabi tahu munafik itu bisa. Nanti Nabi dapat laporan, dan nanti diturunkan wahyu surat Al-Munafiqun. Melihat peristiwa itu, kemudian Nabi melakukan tindakan terapi buat para sahabat. Karenanya ketika ada orang munafik yang rusuk, harus ada terapi. Di terang terus terapi. Dan itu
ada kajiannya sendiri. Rasul SAW begitu melakukan tindakan-tindakan, ternyata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang ada juga saat itu, dia tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Karena tidak biasa, sahabat itu hafal betul Nabi kapan menggerakkan pasukan. Jadi kapan berangkat bergerak itu sahabat hafal. Waktu nanggung itu bukan waktu Nabi. Nah, jadi Nabi itu punya kebiasaan yang sahabat hafal. Umar nanya, kenapa Rasul bergerak jam sekian? Kemudian Umar mendapatkan laporan, tidakkah kamu tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Saat itu langsung dipimpin oleh orang munafik Abdullah bin Ubay. Dan kemudian Umar usul ke Nabi. Seperti kebiasaan Umar, kalau ada hal-hal yang besar yang musuh Islam seperti itu, tidak panjang kalam, Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, biar aku yang penggal kepalanya. Kan selesai urusannya. Mau apa sekarang? Serahkan ke saya. Perintahkan saya penggal kepalanya Pak Abdullah bin Ubay. Kata Nabi, tidak, repot. Sudah mengganggu, membuat kekacauan, nyaris pertumpahan darah muslimin terjadi di internal muslimin. Tapi Nabi SAW minta tidak, jangan. La yaqulun nas inna Muhammadan yaqtulu ashab. Jangan sampai orang-orang nanti akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Nabi menjaga citra, itu penting jaga citra itu. Kan kalimatnya orang, kan orang. Jangan sampai nanti orang akan berkata di kemudian hari Muhammad membunuh sahabatnya sendiri, karena bayangkan itu di momentum jihad, bukan jalan-jalan. Momentum jihad itu kan bayangkan orang bahwa semua yang ikut Nabi Muhammad adalah sahabat mulia beliau. Karena jangan sampai terjadi orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Sudah pulang sampai Nabi melakukan terapi di sepanjang perjalanan Nabi sampai ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, turun ayat-ayat dalam surah Al-Munafikun yang memperjelas semua sahabat yang bahkan nyaris bertikai itu bahwa penyebabnya adalah orang-orang munafik. Setelah semua paham, barulah kemudian Nabi ketemu Umar lagi. Kemudian Nabi berkata, Umar, kalau sekarang aku perintahkan, kalau sekarang aku umumkan bahwa silahkan bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik itu, semua orang akan berebut untuk membunuh Abdullah bin Ubay. Karena semua sudah clear, jelas, ayat jelas bahwa penyebabnya dia. Tapi kalau waktu itu aku perintahkan dan kau membunuh dia, pasti pecah muslimin. Mengapa pecah? Karena Abdullah bin Ubay itu bukan sembarang munafik. Dia adalah tokoh hampir jadi raja di Madinah, tokoh pemersatu antara Aus dan Khazraj. Itu sahabat Ansar. Bahkan sudah dibuatkan mahkotanya, tinggal menunggu hari pelantikannya. Batal jadi raja gara-gara Rasul datang ke Madinah. Itu kenapa dia jadi munafik. Karena munafik itu adalah kepentingan yang disembunyikan, agenda pribadi yang tersembunyi dalam diri, yang susah disampaikan, akhirnya jadi orang munafik. Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan surat At-Taubah bicara panjang lebar tentang masalah orang-orang munafik. Ini satu-satunya surat yang tidak ada basmalah. Kita tahu itu. Surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah selain bicara tentang kemurkaan Allah, lepas diri Allah, Rasul, orang beriman dari orang-orang musyrik, juga bicara tentang munafik. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda tadi bahwa sholat fajar ini salah satu sholat yang berat buat orang munafik. Karenanya dengan sholat ini saringan otomatis. Allah ingin saring agar saf muslimin bersih dulu dari orang munafik. Baru kita bicara kemenangan. Tadi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Baru bicara ya Allah minta kemenangan. Begitu sudah selesai doa itu, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Masalah kemenangan. Maka bicara kemenangan akan sangat sulit ketika munafik masih banyak. Sulit.
Bagaimana tidak? Bacalah surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang tokoh-tokoh orang-orang munafik, dan yang membuat abadi tangan-tangan Yahudi adalah munafik. Karena kalau Yahudi itu enggak seberapa. Yahudi itu dari dulu sampai hari ini polanya sama, sejarah itu sama saja. Oh, Yahudi zaman Rasul 15 abad lalu dengan Yahudi hari ini sama persis. Bacalah, tidak ada bedanya, tidak ada bedanya, persis sama. Karenanya pola yang sama itu muslimin juga sebenarnya harus belajar tentang pola itu. Makanya mudah kalau mau lihat kapan muslimin menang lawan Yahudi, mudah lihat. Asal orang tahu sejarah betul yang baik, orang tahu ini belum waktunya. Karena variabelnya belum terpenuhi. Belum terpenuhi variabel. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bicara tentang kemenangan itu ternyata tidak pernah bisa dilepaskan dari alat kontrol parameternya, diantaranya sholat fajar. Yang begini nih, tokoh Yahudi tahu. Moshe Dayan, kalau Bapak Ibu yang tahu Moshe Dayan, ya, Menteri Pertahanan Israel pertama, bombardir pertama kali Palestina. Moshe Dayan itu yang mengatakan bahwa dia mengatakan kami sih tahu kami akan kalah di sini, tetapi itu masih nanti, masih jauh. Nanti saat sholat subuh kalian jumlahnya sama dengan sholat Jumat kalian. Itu yang ngomong Moshe Dayan. Saat sholat subuh kalian sholat sama dengan sholat Jumat kalian. Diukur aja masjid kita. Jadi Yahudi aja ngerti, Yahudi saja ngerti. Masa muslimin nggak ngerti ya? Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, yang kita kenal dengan sebagai pembebas Al-Aqsa. Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa. Ini orang luar biasa, ahli ilmu, orang soleh, mujahid besar, pemimpin luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, beliau di tengah menyiapkan pasukan, mendidik pasukan dan seterusnya untuk membebaskan Al-Aqsa, beliau mengukur muslimin pakai sholat subuh. Didatanginya masjid terbesar, Masjid Al-Umawi, itu ada di Damaskus. Dan Damaskus kita tahu pernah jadi pusat kepemimpinan, dan saat Salahuddin pun Damaskus masih menjadi bagian dari pusat kepemimpinan. Didatangi masjid terbesar yang di tempat itu, dicek dulu, sepi sholat subuh. Salahuddin bilang, tunda, tidak ada jihad, tidak ada jihad. Kalian jihad pun kalah, tak mungkin menang lawan itu. Tunda jihad. Subhanallah. Karena dia orang berilmu, tahu di mana parameter diletakkan Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan. Kemudian dimulailah gerakan masif untuk menyadarkan muslimin sholat subuh. Karena sholat subuh itu Bapak Ibu kita semua tahu, kita merasakan karena kita menjaga sholat subuh di masjid. Masya Allah, sebelum azan kita sudah bangun, kemudian kita bersiap, kita berangkat ke masjid saat masih sepi dan seterusnya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi kalau generasi muda kita ajari kerusakan, yaitu begadang malam, sudah lebih rusak lagi. Jadi pasti berat kalau subuhnya, pasti berat kalau subuhnya. Kita belum bicara tahajud gitu ya, bicara subuh, pasti berat kalau subuhnya. Karena itulah maka Salahuddin Al-Ayyubi menggerakkan gerakan untuk menyadarkan sholat subuh. Begitu masjid, bahkan disebutkan suatu hari Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Masjid Al-Umawi, masjid yang sama. Dia sulit mendapatkan tempat sholat subuh, masjidnya besar, dia sulit mendapatkan. Kata Salahuddin, ini waktunya, ini saatnya kita umumkan jihad. Jihad menang, kita semua tahu. Jika Salahuddin Al-Ayyubi menang, sudah 3 generasi saat itu Palestina dikangkangi oleh orang-orang salib saat itu, dikotori oleh mereka saat itu, dan muslimin tidak berhasil membersihkan Palestina. Inilah masa Salahuddin. Walaupun Salahuddin bukan tiba-tiba muncul, itu sudah sebuah persiapan panjang 50 tahun lamanya. Jadi tidak ada yang tiba-tiba berjuang dan sekarang menang, itu tidak ada. Mesti ada persiapan panjang. Salahuddin hanya puncaknya, tapi ada 50 tahun persiapan yang harus dipahami. 50 tahun lamanya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini parameter kemenangan.
Ini merupakan ukuran dari keberhasilan salat fajar. Jangan di dunia. Tadi kita bicara salat fajar, salat al-fajar, ternyata bahkan itu ditutup salat al-fajar dengan wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke surga. Surga Allah saja didapat, apalagi kemenangan di dunia. Tadi dalam Allah. Saya ingin memaparkan sedikit tentang bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi pagi hari seperti ini, supaya kita paham tentang panduan Nabi. Karena begini Bapak Ibu, tidak ada orang yang hidupnya paling produktif, tidak ada orang yang usianya paling produktif melebihi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajar, karena beliau adalah teladan untuk semua. Makanya kita diminta untuk kalau bicara manajemen waktu, belajar sama Nabi dong, jangan sama orang kafir. Kita ini belajar manajemen waktu sama orang kafir. Kemana Rasul kita? Kemana Rasul kita? Subhanallah, tidak ada orang yang hidup paling produktif melebihi Rasul SAW. Ini saya tunjukkan. Nabi usianya hanya 63 tahun, Rasul wafat 63. Mungkin di antara kita ada yang 63 tahun hari ini. 63 tahun Rasul sudah wafat. 63 tahun. Coba bayangkan apa prestasi orang tertinggi hari ini di usia 63 tahun. Dan lihat prestasi Nabi SAW. Prestasi Nabi SAW. Tidaklah Nabi wafat kecuali satu jazirah Arab. Bayangkan satu jazirah Arab. Jazirah Arab bukan satu negara hari ini, terdiri dari beberapa negara. Satu jazirah Arab membentang dari batas di utaranya adalah Syam, di selatan masuk wilayah Yaman, masuk ke dalam. Satu jazirah Arab, dari mulai sebelah baratnya ada Laut Merah dan di ujung timurnya ada wilayah-wilayah Bahrain, Oman, dan seterusnya. Satu jazirah Arab mendapatkan hidayah melalui tangan Rasulullah SAW. Dan satu jazirah Arab itu dari nol. Ini semua dari nol. Setelah masuk Islam, mendapatkan hidayah, otomatis jazirah Arab itu akan tunduk ke Madinah. Artinya kalau secara kekuasaan pun itu akan tunduk di Madinah. Dari nol, dari orang tidak bisa baca tulis. Bukan cuma babnya bukan cuma miskin, bukan cuma sakit, tidak bisa baca tulis. Banyak yang buta huruf di jazirah Arab, sampai mereka menyembah berhala, musyrikan. Bangsa yang tidak diperhitungkan. Persia Romawi itu tidak minat dengan jazirah Arab. Mereka minat wilayah-wilayah subur. Jazirah Arab gersang buat apaan? Cuma bebani negara. Itu Persia Romawi bertarung terus, tapi jazirah itu dibiarkan, mereka nggak ada yang minat dua-duanya. Dia sama sekali tidak dilirik dunia. Rasul wafat, Rasul mengambil jazirah Arab, itu Persia Romawi mulai goyang. Dan Nabi melahirkan sahabat-sahabat luar biasa, para pemimpin-pemimpin bumi. Tidak lama setelah Rasul wafat, Persia tutup tangan sahabat, di tangan didikan beliau. Romawi bagian timur, terutama wilayah Syam, tutup di tangan didikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang usia efektif, produktif sehebat Rasulullah SAW. Hanya 63 tahun. Karena itu kita layak bertanya, bagaimana tuh cara mengatur hidupnya? Hari-harinya itu bagaimana? Detail sekali. Jadi kalau kita merasa kayaknya nggak ada, itu salah. Tidak ada yang tidak ada, Pak. Dalam Islam detail. Kalau yang diperlukan untuk kehidupan manusia yang manfaat hari ini pasti ada dan sangat detail. Jadi saya tunjukkan betapa detailnya. Kehidupan Nabi dari menit ke menit, dari waktu ke waktu itu ada. Kalau hari kita bicara pakai jam, itu ada kehidupan beliau. Panduannya ada. Saya hanya membicara sepotong waktu kita sekarang ini. Waktu di mana kita berada sekarang. Saya ingin sampaikan Rasul apa yang dilakukan. Bapak Ibu, saya mau tarik sedikit ke belakang dari sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur. Nabi SAW sekali lagi beliau itu dipandu oleh wahyu, oleh Quran. Bahkan dalam manajemen waktu.
Makanya mari kita mulai. Kalau kita belum mulai, kalau sudah mulai alhamdulillah. Mari kita mulai minta panduan itu selalu dari Quran dulu. Nanti kita tanya ke Rasul SAW bagaimana penjelasannya, detailnya. Nanti terus kita tanya sahabat bagaimana prakteknya. Biasakan itu. Kita harus kita akhiri terkagum-kagum sama orang kafir. Sudah harus diakhiri. Kalau kita masih kagum sama orang kafir, bagaimana Anda bisa mengalahkan mereka? Oh, kita aja masih kagum-kagum. Ya Rasul SAW bangun tidur saja dipandu oleh ayat. Luar biasa. Karena tadi saya katakan ayat itu tidak ada yang bicaranya hal yang sepele. Tidak ada. Bangun tidur berarti tidak sepele. Karena dipandu oleh ayat. Di ayat yang mana? Dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila. Nah, suruh bangun malam hari. Jam berapa bangunnya? Qumil laila illa qalila nisfahu, setengahnya. Nisfahu wa inqus minhu qalila aw zid alaihi, kurang atau lebih sedikit. Tengah malam kurang atau lebih sedikit Nabi sudah harus bangun. Itu jam bangunnya Rasul, jam bangunnya Nabi SAW. Tengah malam itu begini maksudnya. Tengah malam itu nggak mesti jam 12. Kalau jam 12 itu jam kita. Memang negeri tropis, pergeserannya tidak terlalu jauh. Tapi di wilayah di mana Nabi SAW hidup, di Timur Tengah, itu ada pergeseran agak cukup lumayan antara musim dingin dan musim panas. Tengah malam dimulai dari matahari terbenam maghrib dan diakhiri dengan fajar seperti ini. Tinggal dihitung berapa jam dibagi dua, itu namanya tengah malam. Nabi sudah disuruh bangun. Bangun, hei orang yang berselimut, bangun. Perintah Allah, disuruh bangun. Ini pembahasan tentang bangun malam. Walaupun nanti Nabi SAW menyampaikan bahwa ini memang bangun malam Nabi, tapi Nabi sampaikan kepada kita. Dan para ulama pun menyampaikan bahwa dari waktu malam yang istimewa itu, yang paling istimewa adalah sepertiga malam yang terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir juga gitu. Berapa jam malam tadi bagi 3? 1, 2, 3. Berarti ini sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, nah ini sepertiga malam terakhir, kemudian subuh. Nah, sepertiga malam terakhir itu sebelum subuh. Tinggal dihitung dari berapa jamnya, tinggal di total kemudian dibagi 3. Sepertiga malam terakhir Rasulullah menyampaikan itu untuk umatnya. Baik, Bapak Ibu dalam Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah diminta bangun. Masalah bangun subuh kita, itu dipandu oleh hadis Nabi SAW. Jadi kalau dikasih pertanyaan begini, kapan paling terlambat bangun pagi hari? Ya, kapan paling terlambat bangun pagi hari? Ternyata ada panduannya dari Rasul. Lengkap. Jadi kalau tidak bilang tidak detail itu berarti belum tahu. Detail sekali. Bangun subuh Nabi bicara. Bangun pagi itu kapan paling terlambat? Itulah umpamanya satu dan lain hal, masya Allah, kelelahan kita apa segala macam, kita tidak bisa bangun lebih cepat sekali. Jadi kapan paling terakhir Nabi SAW menyampaikan? Para sahabat menyampaikan riwayat hadis tentang adzan. Karena di zaman Nabi SAW itu ada adzan itu kalau pagi di zaman Nabi ada 2. Adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama bukan adzan subuh. Yang adzan subuh itu adzan yang kedua. Dan itu bergantian antara 2 muadzin Nabi, yaitu Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Bergantian. Kadang Bilal yang adzan pertama, Ibnu Umi Maktum adzan kedua, kadang dibalik. Dan kalau adzan kedua, adzan subuh, pertanyaannya adzan pertama, adzan apa? Nabi kasih panduan, ya, dikasih panduan. Adzan pertama itu kata Nabi fungsinya 2. Liyarji'a qa'imahu
wa yuqidna imakum. Supaya orang yang sudah qiyamul lail sepanjang malam segera istirahat. Tutup witir segera istirahat. Sudah diingatkan, sudah dikesuku berarti. Ini fungsi pertama, mengingatkan yang sudah qiyamul lail. Wa yuqidna imakum, dan membangunkan yang masih tidur. Nah, bunyi di sini. Kapan harus membangunkan tidur paling tidak, paling lambat? Di adzan pertama. Pertanyaannya, adzan pertama itu jam berapa? Lengkap, Pak, subhanallah. Karena memang hidup kita tanpa panduan dari Nabi, kita itu mari mulai, kita mulai mendekat ke Nabi, dipandu oleh Nabi, enak sekali dan pasti barokahnya. Berapa jaraknya antara adzan pertama dan adzan kedua? Ternyata tidak jauh. Tidak jauh. Ada beberapa riwayat tentang hal itu. Di beberapa riwayat tentang hal itu, Nabi SAW ini bicara antara Anas bin Malik dan Zaid bin Thabit. Dialog antara dua sahabat mulia, Anas dan Zaid. Bertanya tentang sahur Nabi. Karena Nabi itu sahurnya tadi fungsi membangunkan yang masih tidur. Selain siap-siap sholat subuh, diantaranya memberi kesempatan kalau dia mau puasa hari itu karena harus sahur. Berarti itu adzan pertama itu jam sahur, dan Nabi, bukankah Nabi yang mengajari kita untuk mengakhirkan sahur? Maka ketika Anas bertanya pada Zaid, kamu kan pernah sahur bareng Nabi. Nabi itu sahurnya kapan? Kata Zaid, qadra khamsina ayat. Kurang lebih 50 ayat dibaca, terus adzan subuh. Para ulama menjelaskan 50 ayat dibaca di ayat-ayat yang lagi-lagi yang sedang. Panjang pendeknya sedang. 50 ayat dibaca. Kalau itu pernah bayangkan ayat dibaca yang sedang berapa lama? Gak lama. Itu paling 15 menit. Paling 15 menit. Bahkan ada yang dalam riwayat disebutkan adzan 1, adzan 2 itu cuma berkisar antara, karena dulu adzan itu dulu naik ke rumah paling tinggi, Pak. Jadi di Madinah ada rumah tinggi. Itu sahabat naik ke atap itu, kemudian adzan. Nah, adzan pertama dan kedua itu jaraknya hanya muadzin pertama jalan turun sampai di bawah, kemudian muadzin kedua naik, kemudian dia adzan langsung subuh. Dia tidak jauh, kurang lebih sekitar itu. Artinya sudah harus bangun persiapan. Yang mau sahur, yang mau bangun untuk siap subuh. Jadi subhanallah, itu bangun tidur saja dipandu ayat. Untuk kita dari kapan bangun dan kapan paling lambat bangun. Dan masalahnya sebenarnya bukan hanya masalah kapan kita bangun. Mau kita buat teori apapun, kita kasih 3 atau 5 alarm sekalipun, tetap aja mati alarmnya. Yakinlah alarm mati, sakti kita itu. Enggak pakai melihat, di kegelapan pun tangan kita sampai. Masya Allah, sakti sekali tangan kita ini mati, yakinlah. Bukan itu masalahnya. Zaman Nabi tidak ada alarm, tapi dijamin bangun. Mengapa? Hari istirahat. Jadi pembahasan tentang bagaimana ya Pak caranya bangun subuh, gimana Pak caranya bisa bangun tahajud, bab itu bukan itu. Babnya adalah kapan Anda tidur. Kapan tidur itu dipandu lagi oleh Nabi. Coba bayangkan, lengkap banget hidup muslim ini, Pak. Lengkap sekali. Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan itu. Ketika keponakan beliau yaitu Urwah bin Zubair, ponakannya Aisyah, ini putranya Asma itu saudarinya Aisyah, satu bapak beda ibu. Ketika datang ke rumah Aisyah, ini Rasul sudah wafat, datang ke rumah Aisyah, kemudian dia bawa temannya, kemudian selesai sholat isya di Masjid Nabawi, ngobrol, namanya anak muda, ngobrol. Itu ngobrol, Aisyah teriak dari dalam kamar, nak, gak begini cara Nabi menghabiskan malam. Nabi tidak suka tidur sebelum isya, dan Nabi tidak suka melek begadang begini setelah isya. Panduan jelas banget. Gak usah ditawar dulu, kita kebanyakan nawar.
Makanya itulah bayangan awam itu yang membuat kita tidak maju. Ini Nabi sudah katakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang menghancurkan umat sebelum kalian karena banyak nanya. Kalau banyak nanya untuk mencari kebenaran boleh, tapi ini banyak nanya untuk lari dari kewajiban. Banyak nanya dan terlalu sering berbeda dengan nabinya. Makanya nggak usah banyak ditawar, diistighfari aja. Diistighfari kalau belum pas. Ya susah Pak, ini waktu Isya aja kita masih begini. Oh belum seberapa Pak, kami di wilayah kemacetan. Saya tinggal di wilayah kemacetan, nggak masuk akal kemacetannya. Nggak, tempuhan cuma 5 km berapa lama. Jadi subhanallah. Sudah nggak usah ditawar, nggak usah ditawar. Diistighfari saja. Mohon ampun ya Allah, ini belum bisa menjalankan sunnah Nabi itu. Luar biasa. Dan diteliti oleh dunia kedokteran, dunia kesehatan, masya Allah. Yang tepat adalah konsep Nabi SAW. Dan Rasulullah SAW, jadi Nabi itu tidak ada kamus di kehidupan Nabi dan seharusnya di kehidupan Muslim begadang malam. Tidur larut malam itu tidak ada. Hanya satu yang mengizinkan, satu sebab. Kecuali ada urusan muslimin yang harus selesai malam itu. Terpaksa harus selesai, harus malam itu, harus diselesaikan malam itu, maka boleh dilakukan untuk supaya mengurusi urusan muslimah hari itu. Nah ini Rasulullah SAW. Jadi kalau bicara tentang kapan bangun, urusannya adalah kapan tidur. Makanya jangan ajari anak-anak tidur larut malam, kecuali ada urusan muslimin. Ini panduan penting. Ini belum bicara kesehatan ya. Dan seterusnya. Di Amerika itu Pak Bu, sampai ada lembaga mengurusi tidur tok. Namanya National Sleep Foundation. Dan itu isinya para pakar, para profesor, para ahli. Begitu diurusi oleh mereka. Semua penelitian mereka tidak ada yang bergeser dari tidurnya Nabi SAW. Padahal mereka bukan muslim. Begitu loh, kemudian kita cuma nungguin orang kafir penelitiannya apa, itu kelamaan. Itu penelitiannya aja lama banget. Kita kan punya panduan dari Rasul kita SAW. Baik, Bapak Ibu, Nabi itu kalau pagi hari singkat kata waktu kita sudah mati. Waktu kata kalau habis sholat subuh selesai Nabi salam, sholat subuh assalamualaikum, assalamualaikum. Kita tahu ada zikir, ada segala macam, ada zikir setelah sholat, ada zikir pagi yang kita tahu diajarkan Nabi SAW. Terus Nabi SAW, kita tahu ada hadis Nabi tentang keutamaan duduk dari setelah sholat berjamaah. Kita semua tahu tentang hadis sholat syuruk atau sholat isyraq, sholat pas matahari terbit, tapi dengan syarat duduk sholat berjamaah, kemudian duduk untuk berzikir pada Allah SWT. Cuma hadis ini harus dicek penjelasan. Seperti apa praktek Rasul? Kan ini Rasul bersabda, tanya kalau praktek Rasul. Apa yang dimaksud? Karena ternyata Nabi SAW itu dari mulai selesai sholat subuh dengan semua zikir irit beliau sampai matahari terbit. Ternyata Nabi melakukan beberapa hal. Selain zikir tadi, saya coba mencari, saya ketemu 11 poin. Tentu bukan waktu kita bahas hari. 11 poin yang Nabi lakukan. Tidak semua di 11 yang dilakukan setiap hari, tidak. Sekali waktu ini. Tapi kalau zikir itu memang kebiasaan perintah Nabi SAW setiap hari. 11 poin, saya berikan contoh saja. Saya berikan contoh satu atau dua. Nabi SAW sekali waktu beliau memberikan tausiah di hadapan sahabat. Tausiah yang menyentuh jiwa. Dan sebuah riwayat sahabat sampai menangis
Sampai sahabat merasa ini jangan-jangan nasihat perpisahan. Ka'annaha mau'izatul muwaddi'. Semua sahabat sampai khawatir ini jangan-jangan nasihat terakhir Nabi SAW. Begitu menyentuh hati, Nabi menangis, sahabat menangis, nasihat lagi. Terkadang begitu bunyi nasihatnya. Terkadang nasihat Nabi tidak begitu. Terkadang nasihat Nabi kepada sahabatnya, Nabi cuma bercerita, bertutur dengan kisah. Kisah itu menarik, bertutur dengan kisah, kemudian Nabi mengambil hikmah. Terkadang Nabi menyampaikan mimpi beliau. Semalam saya bermimpi. Jadi Masya Allah, Nabi itu variatif. Kemudian Nabi sampaikan mimpi, Nabi sampaikan apa takwil mimpinya. Terkadang Nabi nanya, ada yang mimpi nggak di antara kalian? Masya Allah, pagi nanya mimpi. Pasti belum pernah kita lakukan kan? Pasti belum pernah. Karena memang kita juga harus hati-hati tentang takwil mimpi. Mimpi itu bagian dari ilmu besar dalam Islam. Ilmu besar, cuma harus hati-hati. Karena kalau di Indonesia susah dibedakan mana ahli ilmu, mana dukun tentang takwil mimpi. Harus hati-hati supaya tidak sesat. Tapi itu sebenarnya harus ada yang memasukinya. Harus ada yang memasuki. Dan Rasulullah SAW, beliau kadang bertanya kepada sahabat, siapa adakah yang bermimpi agar aku takwil mimpinya. Subhanallah, pagi yang indah sekali. Kadang-kadang pernah kejadian juga pagi hari itu sahabat tertawa-tawa, Nabi senyum-senyum, lihat sahabat tertawa-tawa. Kenapa tertawa-tawa? Karena ternyata mereka pagi hari itu bukan Nabi yang bicara, tapi mereka yang bicara. Jadi sahabat-sahabat yang bicara Nabi dengarkan gitu. Ternyata mereka bertutur tentang masa lalu yang sangat jahiliyah dan amat lucu, bodoh sekali kita dulu ya. Ada yang bertutur bilang, iya dulu saya itu punya Tuhan. Saya dulu punya Tuhan, Tuhannya patung ada 2. Itu yang saya bersihkan tiap hari, saya kasih minyak wangi, saya sembah-sembah tiap hari. Suatu hari saya lihat ada musang naik ke kepala Tuhan saya. Mabuk saya ya. Sudah naik, gak cuma naik Pak, dikencingi pula. Akhirnya dia membuat saya a'ilamun yaqulu alaihi ta'alimu. Masa Tuhan dikencingi sama musang? Nah, itu membuat dia taubat. Orang pada tawa-tawa saja. Dan seterusnya ada yang Bapak Ibu tahu bagaimana kisah yang membuat Tuhan dari makanan ya. Makanan dibuat dari makanan, Tuhan disembah lagi ya. Pas masa tiba lapar ya minta izin Tuhan, minta izin, tangannya dicomot makan ya. Lucu-lucu, kita ini kok bodoh banget dulu ya, seterusnya. Itu majelis pagi Nabi ada 11 poin Pak kita. Banyak. Baik, terakhir ditutup dengan terbit matahari. Sebagaimana kita tahu ada keistimewaan sholat syuruk, sholat isyraq, 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umrah sempurna. Kemudian Nabi pulang ke rumahnya sebentar. Sahabat juga bubar pulang ke rumah masing-masing. Apa yang dilakukan Nabi ketika pulang? 2. 1 mau cari sarapan. Masya Allah itu detail loh panduan ini Islam ya. Saya bilang detail banget loh. Cari sarapan. Yang kedua, ini penting banget, lebih penting dari sarapan, menyapa seluruh istrinya. Nanti kan istri nggak 1. Kalau kita mah enak Pak, istri cuma 1 ya kan, kadang-kadang rata-rata istri 1 ya nyapa cuma 1 tempat aja. Nabi sapa, Nabi ketuk pintu 1 persatu dari 9 istrinya. Karena Nabi hidup di Madinah bersama 9 istrinya. 1 persatu disapa. Nabi hadir sebagai laki-laki terbaik yang pernah dijumpai seorang wanita. Dengan senyumnya, dengan ramahnya, dengan wajah indahnya, wajah tampannya, dengan kebarokahannya, dengan ilmunya, dengan doanya. Nabi datang, diucapkan salam, didoakan istrinya, Masya Allah. Pernah nyobain? Habis ini ya, cobain Pak. Loh ini panduannya Nabi Pak, barokah, kenapa keluarga itu bahagia, harmoni, ini caranya. Ini caranya Pak. Gak usah pakai training aneh-aneh itu, gak perlu itu. Rasul ngajari tentang bagaimana rumah tangga harmoni, bahagia dunia akhirat. Subhanallah. Pagi-pagi disapa satu-satu. Dan itu kisah detailnya semua ada.
Ada Nabi bersama Aisyah, Nabi bersama Ummu Salamah, Nabi bersama Zainab, itu kisah-kisah ada lengkap sekali. Kalau kita mau belajar sejarah manusia terbaik itu lengkap sekali. Ditemui satu-satu, disapa dengan sapaan terbaik. Dan Masya Allah, betapa bahagianya istri-istri Nabi. Ya, datang sapa pagi hari loh, pagi hari baru bangun ya kan. Masya Allah, baru beraktivitas pagi, mendapatkan sapaan terbaik sang suami, gitu ya, mendapatkan doa terbaik sang suami. Ya, Nabi 9 istri saat itu semua keurus dengan baik, Pak. Masa satu aja nggak keurus ya kan? Kalau diurus dengan baik kan. Saya juga baru belajar, Bapak Ibu juga, ayo belajar sama-sama. Karena nanti hal yang sama Nabi lakukan di sore hari. Pantas ya, keluarga Nabi itu bahagia banget. Istrinya itu disapa 2 kali dalam sehari. Pagi hari pada terbit matahari, dan sore hari menjelang terbenam matahari. Itu menjelang maghrib. Habis asar menjelang maghrib. Itu pun juga luar biasa. Disapa lagi satu-satu, ketuk pintunya satu-satu. Indah bukan? Iya. Baik, itu saya kira mohon maaf kurangnya, mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmahnya. Tentu semuanya cuma paparan global, detailnya harus dipelajari lebih lanjut supaya kita dapat panduan lebih detail dari Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.